Baik, selamat malam semuanya. Nama saya Robi Konitra. Saat ini saya berkuliah di UVERS di jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai model sederhana sebuah smart home yang kita buat menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, di sini sudah saya siapkan contohnya. Yang pertama, kita akan mengambil server terlebih dahulu. Di server ini akan kita set dulu, tentu saja IP-nya, IP server 192.168.0.10, ini saya set begini. Untuk default gateway-nya, ini nanti akan mengikuti router yang kita pasang. Sebelum itu, di service ini, kita akan menghidupkan service-nya yang AAA. Lalu, di sini kita buat client name, secret, client IP, dan support type-nya radius. Di sini client name dan secretnya ini kita set supaya di routernya nanti akan mengikuti ini. Client IP-nya ini adalah IP dari routernya nanti. Jangan lupa di add. Nah, lanjut di user setup. Di sini saya sudah menyediakan kamera, garasi, jendela, dan lampu, di mana akan digunakan di alat-alat smart home nantinya. Dan jangan lupa di bagian IoT ini akan dihidupin supaya kita dapat menggunakan servernya melalui PC nanti. Nah, lalu di routernya ini, di sini seperti yang saya bilang tadi, ini IP routernya yang akan dipakai seperti tadi. Di sini saya set number usernya 50 karena device yang saya pakai itu tidak begitu banyak. Dan jangan lupa di save nantinya. Lalu di bagian wireless nanti, di sini network name-nya kita buat home mengikuti yang telah kita buat di server tadi. Lalu jangan lupa di save. Lalu ke wireless security. Security mode-nya kita buat WPA2 Enterprise, encryption AES. Radius server ini kita menggunakan IP server yang telah kita set seperti tadi. Ini share secret juga mengikuti di AAA server yang telah kita set tadi. Jangan lupa di save juga. Oke, lanjut di PC ya. Nah, di PC-nya ini sebelum masuk ke web servernya jangan lupa di set IP-nya dulu. Setelah di set IP-nya dia dan default gateway-nya, langsung ke web browser. Di sini kita URL-nya menggunakan IP dari server yang telah kita set tadi untuk membuka webnya seperti berikut. Nah, username dan passwordnya di sini sudah saya register, tapi kalau yang belum register bisa di sign up now. Nanti dibuat username dan passwordnya. Di sini saya buat username passwordnya puas. Maka akan muncul seperti ini. Nah, ini sudah seperti ini karena alat-alat dari smart home-nya telah terkonek ke router. Dan routernya ini terhubung ke server. Nah, cara mengkonekkan alat-alat smart home ke router adalah sebagai berikut. Nah, sebenarnya sebelumnya ribbon-nya ini tidak sekompleks ini. Sebelumnya itu dia ribbon-nya sesimpel ini. Nah, untuk memunculkan menu yang lebih banyak seperti tadi, tekan saja advance ini. Lalu kita pilih input output config. Network adapter 2-nya kita ganti menjadi PT IoT NM1WAC. Sebelum diganti sebenarnya ini adalah non, nggak ada gitu. Ini sudah kita ganti. Lanjut di config. Nah, di config ini langsung ke IoT server. Server address-nya kita mengikuti IP servernya tadi. Username dan password ini adalah akun dari web server yang telah kita sign up di PC tadi. Setelah global setting selesai, lanjut di wireless 3. Nah, di bagian wireless-nya ini, kita akan isi SSID-nya sesuai dengan network name yang telah kita set di router tadi.
Nah, lalu di authentication-nya jangan lupa kita pilih WPA2, lalu user ID dan password-nya kita menggunakan user yang telah kita set di server yang ini. Username dan password yang ini. Ada kamera, garasi, jendela, dan lampu. Kita masukin, disesuaikan. Lalu maka dia akan terhubung secara otomatis. Dan jangan lupa ketika IoT server telah di-set, di-connect. Ini seharusnya sebelum dia terhubung, ini nanti tekan connect dulu, baru nanti dia menjadi refresh. Begitu juga dengan alat lainnya, pintu garasi, ini garasi, saya sedia home, lampu, dan webcam seperti itu juga. Nah, lalu lanjut di motion detectornya. Motion detector ini sedikit berbeda, karena ini alat yang akan seperti akan menggerakkan alat-alat smart home-nya nanti. Sejenis remote lah jadinya. Nah, di sini seperti biasa, seperti sama gitu dengan alat smart home yang tadi. Di IoT servernya kita set, lalu device Ethernet 0. Di sini kita set IP-nya. IP-nya ini harus berbeda dengan yang lain, karena jika tidak dibedakan dia akan tertimpa dan alat smart home lainnya nanti error dan tidak akan terhubung ke routernya lagi. Nah, ketika sudah di set dan muncullah list-listnya ini di web yang telah kita buka di PC ini. Di sini kita bisa kendalikan on off-nya. Ini kenapa langsung mati, karena alat-alat dari smart home ini saya sudah hubungin ke motion sensor ya. Gimana cara hubunginnya? Dengan kita mengklik condition. Nah, di sini sudah saya set seperti syarat-syarat untuk membuka dan mematikan dari alat smart home ini dengan menggunakan motion detector. Sebagai contoh, nama dari aksi adalah buka jendela. Jika IoT 4 itu hidup, ini IoT 4 ini motion detectornya, itu hidup, maka IoT 0 atau jendela itu akan hidup. Begitu juga dengan selanjutnya bisa kita set sendiri, ingin seperti mana gitu. Maka hasilnya akan sebagai berikut. Nah, ketika motion detectornya hidup, alat-alat webcam, lampu, garasi, dan jendelanya akan hidup. Dan ketika motion detectornya mati, maka akan semua alat tersebut mati semua. Kira-kira seperti itu. Dan di sini saya juga buatin satu model lagi. Ini alat-alat smart home-nya ini berhubungan dengan kamar saya. Kamar saya sendiri sebenarnya lumayan sederhana, di mana ada pintu, lampu, dan AC, air conditioner. Untuk alat-alat berelektroniknya cuma itu. Tetapi dikarenakan ini alat smart home saya pakai remote semua, jadi di sini saya menggunakan motion detector. Ada motion detector khusus AC, motion detector khusus lampu, yang ini khusus pintu. Nah, sebagai contoh, saya akan menggunakan AC, maka AC-nya akan hidup. Di sini ada tanda merahnya. Jika saya tidak ingin gunain, maka AC-nya akan mati. Untuk lampu, lampunya akan hidup. Untuk pintu, maka pintu tidak akan terkunci lagi. Jadi pintu bisa saya buka. Nah, jika motion detector sudah mati, nanti pintunya otomatis terkunci ketika kita tutup pintunya. Untuk cara koneksinya sama saja seperti tadi. Ini karena alatnya kita bedakan dan penggerak dari alat-alat smart home kita banyakin. Kira-kira seperti ini penjelasan dari model smart home yang sederhana menggunakan Kisco Packet Tracer.
Terima kasih.